Di laut yang tampak tenang, ada satu makhluk yang keindahannya bisa membuat orang berhenti bernapas sejenak. Siripnya seperti kipas sutra, warnanya seperti cat air yang diblurkan ombak. Dan siapapun yang melihatnya pasti setuju, ikan ini cantik banget. Tapi seperti banyak kisah di alam liar, keindahan kadang menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Inilah lionfish, si cantik yang pelan-pelan, tanpa suara, mengubah ekosistem laut menjadi medan kekuasaannya sendiri. Ketika pertama kali melihat lionfish, hampir nggak ada yang menyangka kalau ia adalah pemburu yang efektif. Gerakannya lambat, hampir seperti penari yang sedang merayap di panggung bawah laut. Tapi justru disitulah jebakannya. Lionfish bukan pelari cepat. Ia pemburu yang memanfaatkan rasa tenang, memanfaatkan kelengahan mangsanya, dan memanfaatkan reputasinya sebagai ikan yang terlalu cantik untuk berbahaya. Salah satu sisi menarik dari lionfish adalah caranya berburu. Ia nggak mengejar mangsa, ia menggiring. Ia membuat formasi sirip seperti dinding hidup, membuat mangsa bingung harus kemana. Sedikit demi sedikit, mangsa didorong ke sudut, terpojok tanpa sadar, dan saat itulah lionfish menyergap dalam hitungan detik. Cantik, elegan, tapi mematikan. Kalau predator lain butuh kecepatan, lionfish hanya butuh kesabaran. Hal lain yang bikin lionfish beda dari predator laut kebanyakan adalah racunnya. Siripnya punya duri yang isinya bisa bikin manusia kesakitan luar biasa. Dan meskipun racunnya nggak mematikan bagi manusia, tetap saja cukup untuk membuat siapapun yang kena berpikir dua kali sebelum mendekat. Keindahan yang menipu, sudah pasti. Tapi racunnya bukan untuk menyerang. Racunnya lebih seperti alarm. Jangan sentuh aku nggak mau diganggu. Tapi kisah lionfish tidak berhenti pada keindahannya. Ada bagian lain yang bikin banyak ilmuwan gelisah, kemampuannya berkembang biak dengan kecepatan yang sulit dikontrol. Di habitat asalnya, secara alami ada predator yang menahan populasinya. Tapi di wilayah baru, lionfish berubah menjadi raja tanpa mahkota. Tidak ada yang mengejar, tidak ada yang memangsa, dan itu membuatnya memperluas wilayah tanpa hambatan. Bayangkan, seekor ikan cantik yang awalnya hanya penghias akuarium, tiba-tiba menjadi penguasa teritorial yang memakan apa saja tanpa batas. Yang lebih menarik lagi adalah pola makan lionfish. Ia bukan tipe ikan yang pilih-pilih. Ikan kecil dimakan, udang dimakan, hewan kecil lain tetap dimakan. Dan ia bisa makan sampai perutnya 2 kali lebih besar daripada tubuh normalnya. Saking laparnya, lionfish dianggap sebagai salah satu penyebab turunnya populasi ikan kecil di beberapa area laut. Ikan kecil yang hilang bukan cuma hilang begitu saja. Hilangnya mereka berarti hilangnya keseimbangan seluruh rantai makanan. Dari sini, lionfish memberi pelajaran yang menarik. Bukan hanya predator besar yang bisa mengubah dunia. Kadang, makhluk yang paling indah sekalipun bisa membawa dampak paling besar. Dan di balik ekornya yang bergelombang seperti sulur bunga, lionfish adalah contoh bagaimana satu spesies bisa jadi ancaman serius kalau berada di tempat yang salah. Walau begitu, lionfish tetap punya pesona yang sulit ditolak. Penyelam masih sering terpana melihat keindahannya. Gerakan samar siripnya membuatnya seperti melayang, menjadikan setiap momen bersamanya terasa seperti melihat makhluk dari dunia fantasi. Bahkan, banyak orang sulit percaya kalau ikan cantik ini sebenarnya mesin pemburu yang efisien. Mungkin memang itu daya tarik terbesar lionfish, perpaduan antara keindahan dan bahaya. Ketika melihatnya, kita seperti diingatkan bahwa alam tidak selalu memberi tanda peringatan yang jelas. Kadang yang terlihat paling aman justru yang paling berbahaya. Kadang yang paling tenang justru adalah predator paling sabar.